Halo semuanya, apa kabar? Pernah nggak sih kamu lagi bengong di malam hari, lihat langit yang penuh bintang, terus tiba-tiba kepikiran, sebenarnya di luar sana tuh ada apa aja ya? Apa cuma titik-titik cahaya doang, atau ada dunia lain? Pertanyaan kayak gitu wajar banget kok, karena alam semesta kita ini memang super luas dan penuh misteri yang bikin penasaran. Nah, hari ini, aku mau ajak kamu jalan-jalan virtual ke antariksa. Kita bakal keliling tata surya, dan bahkan sedikit lebih jauh lagi. Tenang, nggak perlu pakai roket beneran. Nggak perlu sekolah astronot bertahun-tahun. Cukup siapkan imajinasi kamu, duduk yang nyaman, dan mari kita mulai petualangan luar angkasa ini bareng-bareng. Oke, sudah siap? 3, 2, 1, lepas landas. Bayangin, kita sekarang berada di dalam sebuah pesawat antariksa super canggih. Kita meluncur ke atas, menembus lapisan atmosfer bumi. Awan-awan putih tebal yang biasa kita lihat dari bawah, sekarang ada di bawah kita. Semakin tinggi, langit yang tadinya biru cerah, perlahan berubah menjadi biru tua, lalu hitam pekat. Dan, wow, lihat deh ke jendela. Itu bumi, planet kita, kelihatan bulat sempurna, dengan warna biru dari lautan yang dominan, bercak-bercak putih dari awan, dan daratan berwarna hijau dan coklat. Kalau kita lihat dari sisi malam, kita bisa lihat gemerlap cahaya kota yang berkelap-kelip, seperti berlian di atas kain hitam. Indah banget ya? Dari sini, semua masalah di bumi rasanya jadi kecil banget. Ini yang disebut overview effect. Perasaan takjub dan sadar betapa kecilnya kita saat melihat bumi dari angkasa. Perhentian pertama kita adalah tetangga terdekat bumi, satelit alaminya, bulan. Dari bumi, bulan kelihatan kayak bola perak yang bersinar terang. Tapi begitu kita mendarat di sini, suasananya beda banget. Permukaannya penuh dengan kawah-kawah, bekas hantaman meteor dan debu halus berwarna abu-abu, yang disebut regolith. Langit di sini selalu hitam, bahkan di siang hari, karena nggak ada atmosfer untuk menyebarkan cahaya matahari. Dan yang paling aneh, di sini sunyi senyap, nggak ada angin, nggak ada suara burung, nggak ada suara apapun. Gravitasinya juga cuma 1/6 dari gravitasi bumi. Jadi kalau kamu lompat, kamu bakal melayang lebih lama dan lebih tinggi. Bayangin, kamu bisa melakukan gerakan slow motion keren tanpa perlu editing video. Cocok banget buat konten TikTok kan? Tapi jangan lupa pakai baju astronot ya, karena di sini nggak ada udara untuk bernapas. Setelah puas lompat-lompat di bulan, ayo kita lanjut ke planet berikutnya. Kita akan mengunjungi planet merah, Mars. Kenapa disebut planet merah? Karena permukaannya kaya akan oksida besi, alias karat. Jadi, pemandangannya didominasi warna merah kecoklatan, mirip gurun pasir raksasa. Mars ini sering banget jadi inspirasi cerita fiksi tentang alien. Sampai sekarang sih, para ilmuwan belum menemukan bukti kehidupan di sana. Apalagi alien hijau yang suka melambai-lambai, tapi mereka menemukan jejak-jejak air di masa lalu. Yang artinya, mungkin dulu banget Mars pernah punya kondisi yang mendukung kehidupan. Siapa tahu, di masa depan manusia bisa membangun koloni di sini. Kalaupun ada tetangga alien, semoga mereka ramah dan suka bagi-bagi camilan ya. Oke, kencangkan sabuk pengaman lagi. Kita akan terbang menuju planet terbesar di tata surya kita. Siap-siap terpesona oleh Jupiter. Planet ini adalah raksasa gas. Ukurannya gede banget. Sampai-sampai 1.300 bumi bisa muat di dalamnya. Gila kan? Jupiter nggak punya permukaan padat seperti bumi atau Mars. Sebagian besar isinya adalah gas hidrogen dan helium. Yang paling ikonik dari Jupiter adalah bintik merah raksasa atau Great Red Spot. Itu bukan sekadar hiasan loh. Itu adalah badai antisiklon raksasa yang ukurannya lebih besar dari planet bumi dan sudah berlangsung selama ratusan tahun. Bayangin, badai di bumi aja udah seram. Ini badai segede planet yang gak berhenti-berhenti. Benar-benar badai level dewa. Jupiter juga punya puluhan bulan yang mengitarinya. Beberapa di antaranya bahkan punya lautan di bawah lapisan esnya. Menarik banget buat dieksplorasi lebih lanjut. Dari raksasa gas, kita bergeser sedikit ke planet yang paling fotogenik dan estetik di tata surya. Selamat datang di Saturnus. Pasti kamu tahu kan apa yang bikin Saturnus istimewa? Betul, cincinnya. Cincin Saturnus ini luar biasa indah. Terdiri dari miliaran bongkahan es dan batuan. Ukurannya bervariasi dari butiran debu sampai sebesar rumah. Kalau dilihat dari dekat, cincin-cincin ini berkilauan, memantulkan cahaya matahari. Benar-benar pemandangan yang gak ada duanya. Cocok banget jadi latar belakang buat foto profil biar kelihatan keren. Sama seperti Jupiter, Saturnus juga planet gas raksasa.
Jadi kita nggak bisa mendarat di permukaannya, tapi melayang di dekat cincinnya sambil menikmati pemandangan spektakuler ini. Udah jadi pengalaman yang nggak akan terlupakan. Petualangan kita belum selesai. Ayo kita terbang lebih jauh lagi, melewati Uranus yang miring dan Neptunus yang biru pekat, sampai ke tepi tata surya. Di sini suasananya jauh berbeda. Cahaya matahari sudah sangat redup, membuat semuanya terasa dingin, gelap, dan sepi banget. Di sini ada sabuk Kuiper, rumah bagi benda-benda es kecil dan planet kerdil seperti Pluto. Dari sini, matahari cuma kelihatan seperti bintang yang paling terang di antara bintang-bintang lainnya. Justru di kegelapan inilah kita bisa melihat pemandangan yang sesungguhnya. Ribuan, jutaan titik cahaya yang kita lihat bukanlah sekadar lampu hias. Setiap titik itu adalah bintang, sama seperti matahari kita. Dan banyak dari bintang-bintang itu juga punya planet-planet yang mengelilinginya. Dan sekarang, mari kita zoom out lebih jauh lagi. Tata surya kita, dengan matahari dan 8 planetnya, hanyalah satu dari ratusan miliar sistem bintang di dalam sebuah galaksi raksasa yang kita sebut Bima Sakti. Kalau kita bisa melihat Bima Sakti dari luar, bentuknya seperti piringan spiral raksasa yang berputar perlahan, dan posisi kita cuma di salah satu lengan spiralnya, di pinggiran. Kita ini benar-benar cuma setitik debu di tengah galaksi yang maha luas. Tapi tunggu, masih ada lagi. Galaksi Bima Sakti kita pun bukan satu-satunya. Para astronom memperkirakan ada ratusan miliar, bahkan mungkin triliunan galaksi lain di alam semesta yang bisa diamati. Setiap galaksi punya bintangnya sendiri, planetnya sendiri, dan mungkin kehidupannya sendiri. Kita nggak tahu pasti. Dan justru ketidaktahuan inilah yang membuat antariksa begitu menarik dan seru untuk terus dipelajari. Jadi, gimana perjalanan kita hari ini? Dari melihat cantiknya bumi dari angkasa, melompat-lompat di bulan, menjelajahi gurun merah Mars, hingga terkagum-kagum dengan cincin Saturnus, dan menyadari betapa kecilnya kita di tengah luasnya kosmos. Ternyata antariksa itu bukan cuma ruang hampa yang gelap, tapi sebuah panggung raksasa yang penuh dengan keindahan, keajaiban, dan misteri yang menunggu untuk diungkap. Dan meskipun untuk saat ini kita belum bisa jalan-jalan beneran ke sana dengan mudah, imajinasi dan rasa penasaran kita selalu bisa menjadi roket tercepat untuk menjelajahi sudut-sudut terjauh alam semesta. Terima kasih banyak sudah ikut dalam petualangan antariksa kali ini. Semoga perjalanan ini bisa sedikit membuka wawasan dan membuatmu makin penasaran dengan apa yang ada di luar sana. Kalau kamu suka konten seperti ini, dan mau kita lanjut eksplorasi ke galaksi lain, atau mungkin membahas topik spesifik seperti lubang hitam, atau kemungkinan adanya kehidupan alien, jangan ragu buat tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk like video ini, dan subscribe channel ini, supaya kamu nggak ketinggalan petualangan kita berikutnya. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya, dan tetaplah jadi orang yang penasaran.